Namaku Raka, dan ini adalah cerita yang bahkan sampai hari ini aku masih tidak yakin apakah harus kusesali atau kusyukuri. Semuanya dimulai saat aku sering berkunjung ke rumah sahabatku, Dimas. Rumah yang terlihat biasa dari luar, tapi menyimpan badai yang tidak pernah kulupakan. Karena di rumah itu ada Alia, istrinya, perempuan yang dari pertama kali kutatap, rasanya seperti ada tangan halus yang menarikku masuk ke dalam sesuatu yang seharusnya tidak kusentuh. Alia bukan tipe perempuan yang berusaha tampil menggoda. Tapi justru itu yang membuatnya tidak pernah hilang dari pikiranku. Tatapannya lembut, tapi menyimpan sesuatu yang hangat. Cara ia tersenyum seringnya membuatku lupa bernapas. Dan kadang ketika Dimas sibuk dengan dunianya sendiri, Alia melihatku lama, terlalu lama. Hari itu, hujan turun dengan deras. Dimas pergi lembur, dan aku mengantar dokumen yang harus ia bawa esok pagi. Alia membuka pintu dengan wajah setengah kaget. "Raka, hujan-hujan begini?" "Sorry, cuma mau antar dokumen buat Dimas." "Masuk, kamu basah semua." Dan disitulah kesalahan itu dimulai. Alia mengambil handuk kecil lalu mendekat. Sangat dekat. Aku duduk di sofa. Dia berdiri tepat di depanku. Hujan menggantung di balik kaca jendela. "Diam dulu," katanya pelan. Ia mengusap leher dan pipiku dengan handuk itu. Gerakannya pelan, lembut. Terlalu lembut untuk perempuan yang bukan milikku. Setiap sentuhan terasa seperti percikan kecil yang naik ke dadaku. Aku tahu itu salah, tapi aku juga tahu aku tidak mundur. "Alia, iya, Mas, kamu nggak harus ngelakuin ini." Ia menatap mataku lama. "Kenapa? Kamu takut aku tahu apa yang kamu rasakan?" Kalimat itu membuat jantungku berhenti sesaat. "Tidak ada yang perlu kamu jawab," katanya. "Tapi kamu juga tidak menjauh." Dan benar, aku tidak menjauh. Setelah aku menghangat, Alia menawarkan segelas teh. Kami duduk berseberangan. Sunyi, tapi sunyi yang berbahaya. "Akhir-akhir ini, kamu sering kesini," katanya sambil menatap cangkirnya. "Itu kebetulan." Alia tersenyum kecil. Tidak ada yang kebetulan antara orang yang saling memperhatikan. Aku menelan ludah. Ada sesuatu di suaranya gelombang hangat yang seolah menarikku. "Kamu tahu kan," lanjutnya, "kalau aku sadar, kamu selalu lebih perhatian daripada Dimas." Aku menatapnya. Ia mengangkat wajah, mata kami bertemu. Tatapannya bukan tatapan istri sahabat, lebih seperti seseorang yang sudah lama menahan diri. "Raka," katanya pelan, "kalau kamu terus melihatku seperti itu, aku bisa salah paham." Aku menunduk. "Bagaimana kalau aku memang ingin kamu salah paham?" Alia terdiam. Dunia terasa berhenti. Hujan makin deras. Alia berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi terdengar jelas di ruang tamu. Ia berhenti tepat di depan sofa. Tangannya menyentuh bahuku. Bukan genggaman, hanya ujung jari. Tapi rasanya seperti aliran listrik yang naik ke seluruh tubuh. "Raka," suaranya seperti bisikan. Aku sudah terlalu lama merasa sendirian di rumah ini. Aku memegang tangannya pelan, tanpa paksaan, tanpa kata-kata. Tatapan itu hangat, gelisah, penuh kerinduan menyihir seluruh pikiranku. "Apa kamu yakin?" tanya aku. Alia menahan napas. Senyumnya tipis, nyaris bergetar. "Aku lebih takut kalau kamu pergi." Dan di detik itu, batas terakhir runtuh. Kami tidak melakukan apapun yang jelas. Tidak ada tindakan yang bisa disebutkan secara langsung. Tapi kedekatan kami lebih panas dari apapun yang pernah kurasakan. Alia duduk di sebelahku, sangat dekat. Nafasnya menyentuh leherku.
Tangan kami saling mencari, lalu saling menggenggam. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. "Jangan buat aku berhenti," katanya. Aku bisa merasakan debar jantungnya. Cepat, hangat, membakar, hujan, ruang sempit, lampu hangat. Semuanya menyatu, jadi atmosfer yang tak bisa lagi ditolak. Aku tidak tahu siapa yang condong lebih dulu. Aku atau dia. Yang kuingat hanya dunia terasa sangat kecil. Hanya ada kami berdua. Kalimat terakhir yang kudengar sebelum semuanya meledak adalah, "Raka, aku sudah menunggu ini terlalu lama." Kami tidak bicara banyak setelahnya, tapi juga tidak saling menjauh. Alia menggenggam tanganku lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Besok, kamu datang lagi." Aku tahu aku seharusnya berhenti, tapi yang keluar dari mulutku adalah iya. Karena ada sesuatu di tatapan Alia, sesuatu yang membutuhkanku. Dan jujur saja, aku juga membutuhkannya. Dan begitulah, di balik pintu yang tertutup, dimulailah kisah paling berbahaya dan paling sulit kulupakan dalam hidupku.